Kalau tadi mendengarkan bacaan pertama, yang terlintas dalam pikiran saya itu tanah Papua langsung. Ini bukan karena saya nanti malam mau kembali ke Papua ya. Tetapi aturan Paskah Yahudi ya, dengan mempersembahkan kambing domba, dengan aturan-aturannya harus jantan dan sebagainya. Itu di sana ada ya. Di sana itu tapi bukan mempersembahkan domba, di sana tidak ada domba. Tapi yang ada adalah babi ya. Babi itu bertebaran di mana-mana, macam di sini macam ayam begitu saja ya. Ada di mana-mana, setiap lewat jalan ada babi ya. Ada yang gemuk, ya, besar, ada yang kecil-kecil. Pokoknya sembarang sudah. Kalau yang harus hati-hati kalau kita sampai tabrak babi, tidak boleh ya. Kalau sampai tabrak babi itu kita dapat denda. Denda itu uang, mereka sebut saja berapa jumlahnya terserah, itu yang punya babi. Tetapi babi di sana juga disakralkan menjadi persembahan ya, yang disebut sebagai barapen, kami menyebutnya bakar batu. Maka juga ada yang terjadi, di sana ada aturan-aturan yang harus dilakukan setiap suku. Maka kalau bakar batu itu setiap suku punya caranya masing-masing. Kalau di tempat saya suku Me, dia bakar di atas tanah itu ya, batu-batu dipanaskan dulu, dikumpulkan. Baru setelah batunya panas dengan api, baru babi ditumpuk di situ, sayur-sayuran. Nah, yang diberikan ke Bapak Pastor, Pater itu yang terbaik. Yang terbaik itu hati babi, hati babi. Baru kalau dikasih itu sudah, mereka kasih begitu, kasih bersih begini. Nah, ini Bapak Pastor. Ya, sudah. Tetapi dengan babi juga mereka masih percaya bahwa ketika ada anaknya atau keluarganya, sanak saudaranya yang kena sakit atau gagal dalam pekerjaan atau gagal dalam belajar, itu yang disalahkan itu adalah babi. Pater, anak saya sakit, maka tadi saya kasih lepas tuh, ambil gigi babi satu, sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebagainya. Lalu juga kadang saya kasih mati babi. Loh, kenapa babinya yang salah, Kak, Papa? Iya, babi itu tidak baik. Makanya yang salahkan babi. Lalu saya mengajarkan supaya kita juga paham. Kalau kamu sakit, kalau kau sakit, itu juga karena kau juga tidak perhatikan kebersihan, kesehatan, dan sebagainya. Maka dalam hidup ini, kita seringkali juga berhadapan dengan orang-orang yang sangat kaku atau sangat taat dengan yang namanya aturan. Kita punya aturan itu baik dan kita harus taat pada setiap aturan yang ada. Bukan kita punya cara sendiri, punya gaya sendiri dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi dalam hidup ini, bahkan dalam kitab hukum kanonik di paling belakang itu tertulis keselamatan tertinggi adalah jiwa-jiwa. Hukum yang tertinggi, hukum yang tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa. Salus animarum suprema lex. Maka dalam hidup ini kita juga semakin diajak oleh Yesus bahwa kita bukan hanya kita berfokus pasang kacamata kuda terhadap aturan-aturan yang ada. Tetapi dalam hidup ini kita juga harus semakin memanusiakan orang-orang yang kita jumpai. Kita juga semakin hari memberikan kasih keselamatan juga sebagaimana Yesus yang sudah mengubah persembahan yang dulu sebagai darah anak domba menjadi darah Kristus yang sungguh-sungguh menyelamatkan dan memberikan kasih-Nya kepada kita sampai sehabis-habisnya. Maka dalam perjumpaan dengan anak-anak ya, atau saya juga perjumpaan dengan umat, kadang bertanya, Romo atau Pater, bolehkah tidak ini? Bolehkah tidak? Bolehkah tidak? Saya lakukan ini, bolehkah tidak? Gitu. Kita seringkali berhadapan dengan hal itu sebagai orang tua. Tetapi kita juga harus bisa menjelaskan kenapa boleh, kenapa tidak boleh. Bukan hanya kita mengatakan tidak boleh. Tidak boleh itu kenapa? Dijelaskan. Supaya apa? Supaya kita juga semakin bisa membagikan kasih, keselamatan kepada semakin banyak orang. Maka dalam hidup ini marilah kita bersama-sama memperjuangkan kasih sebagaimana Yesus telah memberikan darahnya sehabis-habisnya karena Dia sungguh mau menyelamatkan kita umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.